rahasia gue. Nino pasti marah besar sama gue. Nino pasti bakal cerain gue. Dan gue bakal diusir dari rumah ini. Oke, gue harus mikir gimana caranya biar posisi gue aman. Kamu bikin apa sama Angga di ruang ICU? Sampai Al kondisinya menurun dan Andin marah besar sama kamu? Enggak, Pak. Hanya soal proyek Al yang di Bogor itu, Pak. Ada sedikit keterlambatan soal pembayaran. Ya, lain kali hati-hatilah dalam bertindak ya. Kamu kan tahu Al lagi sakit. Kalau ada masalah pembayaran, langsung aja ke kantornya. Atau minta tolong Randy. Ya. Kemarin itu Al sampai menurun sekali kondisinya. Dan harus kasih obat penenang. Sebenarnya separah apa kondisi Al? Kayaknya gue harus tahu berapa lama lagi Al sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sebentar ya. Halo Elsa? Mbak Elsa telepon Bu Andin. Halo Mbak, lagi sibuk nggak? Enggak, ada apa? Enggak, ini gue cuma pengen nanya kabar Al aja, gimana kondisinya sekarang. Soalnya kemarin gue sempet ketemu sama Papa. Papa bilang kalau kondisi Al menurun setelah ketemu sama Nino. Gue jadi nggak enak deh Mbak. Maafin suami gue ya. Iya, nggak apa-apa kok. Ya, kamu doain aja ya, semoga Mas Al bisa cepat sembuh. Ya pasti gue bantu doa kok Mbak. Tapi sorry gue mau nanya, Al itu sakit apa sih Mbak? Mas Al itu sakit epidural hematoma. Itu ada pendarahan di kepalanya karena benturan yang begitu keras. Oh gitu, kayaknya parah banget ya Mbak. Tapi kira-kira udah dapat informasi dari dokter belum soal sembuhnya Al itu kapan? Kalau kata dokter sih bisa 3 bulanan atau mungkin lebih. Ya tergantung juga dengan kondisi Mas Al. Dibantu lewat dari pengobatan juga dan pemulihannya. Oh, jadi 3 bulan. Lama juga ya Mbak. Kasian. Pasti Al bosen banget di sana. Iya, pasti bosan banget lah. Tapi Al nggak marah kan sama Nino? Enggak sih, Mbak rasa sih Mas Al nggak marah ya. Cuma Mbak bener-bener lagi ngejaga kondisi Mas Al. Mbak nggak mau Mas Al itu jadi makin stres, terus tiba-tiba Mas Al jadi kejang-kejang karena kepalanya pusing. Mbak takut soalnya. Gitu ya Mbak. Ya udah deh, gue doain supaya Al bisa cepet sembuh ya. Amin. Terima kasih Elsa ya. Iya Mbak. Ya udah kalau gitu. Bye Mbak. Bye Pak Randy. Jadi kondisi Al bisa turun karena stres. Berarti kalau Al mengalami stres, banyak pikiran, Al bisa semakin lama dong sembuhnya. Bu, maaf, apa Ibu udah dengar soal Ricky, Bu? Soal Ricky maksudnya? Iya, berarti Ibu belum dengar ya? Ada apa emangnya? Jadi tempo hari rumah Ricky tiba-tiba kebakaran, Bu. Dan Ricky dinyatakan meninggal dalam kebakaran itu. Innalillahi ya Allah. Tapi maaf Bu, jujur saya curiga kalau kebakaran di rumah Ricky itu ada hubungannya dengan Mbak Elsa. Tapi saya nggak ada bukti Bu. Tadi Mbak Elsa telepon Ibu ya? Iya, dia nelfon saya tapi dia ngebahas soal Mas Al sih. Dia nggak ngebahas soal yang lain. Kenapa Mbak Elsa penasaran sama keadaan Pak Al sampai telepon Bu Andin tadi? Yaudah kalau gitu Pak Randy kita langsung ke rumah sakit ya. Takutnya Mas Al udah nungguin saya. Baik.
Suster, Iya dok, bagaimana sudah ganti perbannya? perbannya sudah diganti dok. Saya mau periksa pasien dulu ya. Ya dok, kalau gitu saya permisi dulu ya dok. Ya. Saya periksa dulu Ricky ya. Selamat siang, dokter. Oh iya siang Pak. Bagaimana perkembangan kondisi keponakan saya? Alhamdulillah kondisi Ricky saat ini sudah semakin membaik dan hari ini juga sudah bisa pulang kok. Ya. Oke. Untuk perbannya diusahakan ganti setiap hari. Setelah dibersihkan nanti dioleskan salepnya Pak ya. Untuk obat minum juga sudah saya resepkan, itu untuk pereda rasa sakit. Memang efek dari luka bakar ya sering terasa nyeri sewaktu-waktu Pak. Oke. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Saya permisi dulu Pak ya. Silakan Ya, Becky. Terima kasih, dokter. Ya. Terus aku tinggal di mana? Rumah aku kan kebakar. Apa aku tinggal di rumah? Oh, jangan dong. Di rumah kan ada istri sama anak-anak loh. Kalau mereka lihat kamu masih hidup, mereka akan cerita sama orang-orang dan keluarga besar kita lainnya. Jadi sia-sia Om udah umpetin kamu dari kemarin. Terus di mana? Udah, kamu tenang aja. Om akan siapin semuanya dan begitu semua udah beres, Om akan jemput kamu. Kasih Om. Ya udah kalau gitu Om urus dulu ya. Yuk. Aku ngapain ya? Kok nggak ada kegiatan gini sih? Semenjak Ricky tuh nggak ada di sini, nggak ada di apartemen ini, aku kayak nggak ada kegiatan gitu loh. Gak ada lagi detektif-detektifan. Atau aku ngapain? Aku telepon Dayu aja apa ya? Dayu temen SMA aku kan tinggalnya di Jakarta. Siapa tahu dia ada di Jakarta. Ah, ya. Halo? Dayu? Iya, ini Mayang. Apa kabar kamu? Kamu masih di Jakarta kan? Kita buka puasa bareng yuk. Oh gitu. Kamu gak bisa. Oh, ngurus cucu. Oh, ya udah kalau gitu deh. Kapan-kapan aja ya kita buka puasa bareng. Aku tunggu loh kabarnya. Iya. Oke. Ya, bye. Dayu udah punya cucu. Nasib aku gimana ini? Randy aja jodoh aja nggak ada. Aduh, piye iki? Kok ya dari ujung ke ujung ruangannya sama semua? Di mana tuh ruang ujiannya? Mama. Kalau jalan tuh yang bener. Iya, maaf Mas. Soalnya dari tadi saya nyariin ruang ujian gak ketemu sampai keliling 3 kali. Maaf ya Mas ya. Lo calon mahasiswa baru? Iya Mas. Oke. Asal lo tahu ya, gue Gary. Gue mahasiswa paling ganteng di kampus ini. Cowok idola. Ganteng dari mana? Seujung jari Mas Randy pun aja ndak ada ganteng-gantengnya. Lo ngatain gue? Sebenarnya saya mau gibahin Masnya, tapi saya lagi puasa. Sedangkan kalau puasa kan nggak boleh gibah Mas. Saya tanya sekali lagi ya Mas ya, ruang ujian di sebelah mana ya Mas? Lo cari aja sendiri. Baru kali ini Kiki
ganteng enggak, belagu iya. Kalau nanti Kiki sumpah jadi zombie, mau jomblo abadi. Ngatain gue zombie? Awas aja lu ngejar-ngejar gue ya.